Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurul Fikri, NIM 22016012. Saya akan mempresentasikan hasil RPP saya. A. Identitas program pendidikan. Nama sekolah SMK Negeri 5 Konsel. Mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Komponen keahlian TKJ, kelas 11 semester 2. Tahun pelajaran 2017-2018. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. B. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif, sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan informatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, regional, dan internasional. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim digunakan, serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan informatika. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kompetensi dasar: mengevaluasi plan pada jaringan dan mengkonfigurasi plan. C. Indikator pencapaian kompetensi: mengevaluasi plan pada jaringan, menyimpulkan plan pada jaringan, menilai plan pada jaringan, mengkonfigurasi plan, menghubungkan plan, dan mendemonstrasikan plan. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan plan pada jaringan dengan benar. 2. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menilai plan pada jaringan dengan tepat. D. Materi pembelajaran plan pada jaringan. E. Pendekatan strategi metode. Pendekatan berpikir saintifik, model pembelajaran project-based learning, metode pembelajaran observasi, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, langkah-langkah pembelajaran, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, melakukan pengkondisian peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan teknik penilaian, dan menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kegiatan inti: penentuan pertanyaan dasar. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan video yang ada di layar komputer tentang konfigurasi plan pada jaringan. Guru meminta peserta didik memperhatikan dan menyimak tayangan video tersebut. Mendesain perencanaan proyek. Peserta didik bertanya untuk memperoleh penjelasan yang mendetail dari guru dan tayangan video yang telah diputar. Guru menjelaskan dari masing-masing pertanyaan dari peserta didik agar peserta didik memahaminya. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Guru mengamati hasil yang telah dibuat oleh peserta didik. Guru menguji hasil dari peserta didik dan menyimpulkan, menilai, membandingkan, dan menghubungkan plan pada jaringan. Penutup. Secara bersama-sama, peserta didik diminta untuk menyimpulkan tentang plan pada jaringan. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari hasil pembelajaran. Guru memberikan evaluasi dan menyuruh peserta didik secara individu untuk mengerjakannya. Serta guru menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup. Alat, bahan, dan media pembelajaran. Daftar hadir, spidol, papan whiteboard, laptop, LCD, dan lembar penilaian. Sumber belajar: internet, buku-buku penunjang KBM, teknik pembelajaran, teknik non-tes dan tes. Bentuk
penilaian pengetahuan, tes tertulis uraian, penilaian keterampilan praktek. Uraian materi. Virtual LAN atau disingkat LAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. LAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. LAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logika. LAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan switched yang sama, agar komputer bisa berkomunikasi pada plan yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan plan tersebut. Switch harus dikonfigurasikan dengan plan dan setiap port pada plan harus didaftarkan ke plan. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasikan dengan sebuah plan tunggal disebut sebagai access port. Sebuah plan memungkinkan seorang administrator untuk menciptakan sekelompok peralatan yang secara logik dihubungkan satu sama lain. Dengan plan kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi, departemen, atau project team. Latihan soal. 1. Apakah yang dimaksud dengan LAN? 2. Apakah fungsi Simpler Project or Application Management? Jawaban. 1. Sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Rubrik penilaian. Komponen atau subkomponen persiapan. Hadir tepat waktu, berseragam lengkap dan rapi. Indikator atau kriteria untuk kerja. Hadir tepat waktu, berseragam lengkap dan rapi. Skor 3. Hadir tepat waktu, berseragam lengkap, skor 2. Hadir tepat waktu, berseragam tidak lengkap, skor 1. Alat dipersiapkan dengan lengkap dan rapi. Alat dipersiapkan dengan lengkap dan rapi, skor 3. Alat dipersiapkan dengan lengkap, skor 2. Alat dipersiapkan dengan tidak lengkap, skor 1. B. Proses kerja. Prosedur konfigurasi ulang routing dinamis. Indikator atau kriteria untuk kerja menunjukkan prosedur konfigurasi ulang routing dinamis yang tepat. Skor 3. Menunjukkan prosedur konfigurasi ulang routing dinamis yang kurang tepat. Skor 2. Menunjukkan prosedur konfigurasi ulang routing dinamis dengan tidak tepat. Skor 1. Hasil. Konfigurasi ulang routing dinamis. Indikator atau kriteria untuk kerja. Konfigurasi ulang routing dinamis dilakukan dengan tepat. Skor 3. Konfigurasi ulang routing dinamis dilakukan dengan kurang tepat. Skor 2. Konfigurasi ulang routing dinamis dilakukan dengan tidak tepat. Skor 1. Sikap kerja. Sikap kerja saat melakukan konfigurasi ulang routing dinamis. Tertib dan rapi saat mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan. Skor 3. Tertib dan rapi saat mempersiapkan dan melaksanakan. Skor 2. Ketepatan waktu kerja. Indikator kurang dari 30 menit. Skor 3. Lebih dari 30 menit. Skor 2. Pengskoran. Nomor 1 skor 20, nomor 2 skor 20, nomor 3 skor 20, nomor 4 skor 20, nomor 5 skor 20. Jumlah 100. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.